ini kita akan beralih ya. Kita sudah belajar kitab Nabi Yehezkiel, dan malam ini kita akan belajar bagian dari kitab Nabi Yesaya. Di awal dulu saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat kitab Nabi Yesaya yang sekarang kita punya, yaitu satu kitab yang terdiri dari 66 bab. Tapi ternyata ketika diamati isinya, kitab ini ditulis bukan atau sumbernya tidak dari satu orang, tetapi ada beberapa orang, dan secara khusus Yesaya bab 40 sampai dengan 55 itu ditulis oleh seorang nabi yang kita tidak ketahui nama sesungguhnya, tetapi nabi ini berkarya di zaman pembuangan Babel dan secara lebih khusus di zaman menjelang berakhirnya masa pembuangan Babel ini. Jadi itu yang kita perlu perhatikan. Nah, untuk membahas nubuat yang kita temukan di dalam kitab ini, Yesaya mulai dari bab 40, kita perlu memperhatikan ya beberapa hal. Yang pertama kita perlu lihat geografi, dan kemudian yang kedua kita perlu memperhatikan ya beberapa poin di dalam sejarah Israel dan Yehuda. Nah, sekarang Bapak Ibu tolong membuka dulu peta dunia zaman purba. Silahkan dilihat dulu ya petanya. Dunia perjanjian lama atau dunia zaman purba, silahkan diperhatikan petanya ya. Nah, kemudian di peta Bapak Ibu silahkan ke Yerusalem. Yerusalem, ini bagian dari kerajaan Yehuda, kemudian Yehuda itu bagian dari wilayah Kanaan. Kemudian silahkan ke arah utara, dan Bapak Ibu silahkan cari Syria. Kemudian dari Syria silahkan ke timur, masuk ke wilayah Mesopotamia, daerah di antara dua sungai, yaitu sungai Efrat dan Tigris. Nah, kemudian di wilayah Mesopotamia ini terdapat dua kerajaan. Yang di bagian utara Mesopotamia ada kerajaan Asyur. Kemudian di bagian selatan itu ada kerajaan Babel. Nah, kemudian dari Babel silahkan ke arah timur dan perhatikan ada kerajaan Elam atau Persia. Perhatikan di situ ada kota Susan, itu ibu kotanya. Dan kemudian kalau dari Susan ke utara kita ketemu dengan kota Ekbatana. Itu sebenarnya kota atau ibu kota dari kerajaan lain, yaitu kerajaan Media. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari Babel silahkan melihat ke arah barat lurus. Dari Babel silahkan lihat ke arah barat lurus, dan Bapak Ibu akan menemukan padang gurun Arab. Ya. Nah, jalur transportasi yang normal itu kalau dari Mesir ya, masuk ke Kanaan, dari Kanaan ke utara sampai Syria, dari Syria ke arah timur masuk ke Mesopotamia, Asyur dan Babel. Itu jalur normal. Kenapa dikatakan normal? Karena jalur ini yang paling aman. Dan kemudian kalau Bapak Ibu mengamati wilayah Kanaan itu menjadi wilayah yang penting yang menghubungkan dua kerajaan besar, Mesir dan Asyur atau Mesir dan Babel. Kenapa tidak langsung lurus saja? Kalau lurus, ketemunya adalah padang gurun. Dan kalau memperhatikan luasnya padang gurun, jarak Babel ke Kanaan, Babel ke Mesir, nah itu jauh.
Sehingga jalur ini, jalur gurun, nggak mungkin dilewati oleh pasukan. Pasukan mau perang lewat gurun. Itu konyol, nggak mungkin itu dikerjakan. Nah, yang Bapak Ibu tolong perhatikan, Babel, ya, kemudian padang gurun Arab, kemudian yang berikutnya Yerusalem. Nah, tentang daerah di sekitar Yerusalem, wilayah Yehuda, Bapak Ibu sudah biasa kan ya. Nah, kemudian sekarang, ini yang pertama geografi. Yang kedua, Bapak Ibu tolong buka lagi ya, 2 Raja-Raja bab 25. Di 2 Raja 25, Bapak Ibu perhatikan ayat 8 sampai dengan 12 ya. Ini bagian yang juga sudah berulang kita buka. Tapi yang Bapak Ibu silakan perhatikan. Yerusalem sudah diruntuhkan oleh pasukan Babel. Kemudian bait Allah, istana, kota-kota di bangunan-bangunan yang ada di dalam kota Yerusalem sudah dihancurkan oleh pasukan Babel. Lalu orang-orang Yehuda, para pemuka yang tinggal di Yerusalem, diangkut ke pembuangan di Babel. Perhatikan jarak Yerusalem ke Babel lewat Syria, lalu ke arah timur tadi ya. Nah, kemudian berikutnya, sekarang silahkan ke kitab Ezra, bab 1. Ezra bab 1, mulai dari ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, perhatikan nama ini, Raja Negeri Persia, atau Elam di dalam peta tadi, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Yahweh, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Yahweh Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Nah, Bapak Ibu perhatikan ada Raja Kores. Nah, ini penguasa atau Raja Persia atau Elam yang melakukan ekspansi dengan pasukannya yang sangat kuat. Mula-mula dia menaklukkan Media. Sehingga Media dan Persia menjadi sebuah kekuatan sekarang. Dan kemudian kerajaan adik kuasa pada waktu itu adalah Babel. Yang kemudian dilakukan oleh Kores, ya dia bergerak ke arah barat, lalu menaklukkan Babel. Setelah Babel ditaklukkan, Kores membuat pengumuman yang kita lihat di kitab Ezra ini. Orang-orang, bangsa-bangsa yang selama ini tinggal di pembuangan di Babel, diperbolehkan untuk pulang ke negeri mereka masing-masing. Nah, tentu saja dengan satu catatan, mereka tunduk takluk kepada Kores. Dan rupanya Kores memberikan kebebasan, kalian boleh mengikuti cara hidup keagamaan kalian sendiri-sendiri, ya. Tetapi sekali lagi masing-masing tetap harus tunduk takluk kepada Kores. Nah, kemudian
setelah ya Kores menaklukkan Babel, membuat pengumuman ini, orang-orang Yehuda ya yang sebelumnya sudah diangkut ke pembuangan dan kemudian juga sudah beranak cucu di pembuangan, diperbolehkan untuk pulang ke Yehuda. Lalu rombongan mulai berangkat dari Babel ke Yehuda. Nah, kalau membuka kitab Ezra bab 2, Bapak Ibu ketemu di situ daftar ya orang-orang yang pulang dari pembuangan di Babel itu, yang kembali ke Yehuda. Nah, Bapak Ibu, Nabi yang nubuatnya kita baca di Yesaya 40 sampai dengan 55, yang kita biasa menyebutnya dengan Deutero Yesaya, itu bekerja di akhir masa pembuangan. Jadi sebelum Kores menaklukkan Babel. Tapi Nabi ini rupanya ya punya pengetahuan politik internasional yang ya memadai untuk ukuran zaman itu, sehingga Nabi ini tahu gerak Kores. Dan kemudian Deutero Yesaya itu juga melihat bahwa Allah Israel menggunakan Kores untuk membebaskan umatnya dari Babel. Nah, Bapak Ibu, begitu latar belakang kitab ini, dan kalau membaca Deutero Yesaya, Bapak Ibu, nggak ada pilihan, harus tahu ini. Kalau tidak tahu ini, berantakan nanti pastinya. Kalau nggak berantakan, bingung ya, mengada-ada. Baik, sekarang Bapak Ibu silahkan ke Yesaya bab 40. Yesaya bab 40. Mulai dari ayat 1 ya. Bapak Ibu akan menemukan seperti kisah panggilan seorang nabi, tetapi sekali lagi ini kita tidak ketemu nama orangnya. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Yahweh 2 kali lipat karena segala dosanya. Nah, Bapak Ibu, ini Nabi yang kita kenal dengan Deutero Yesaya ini mendengar panggilan untuk menghibur umatku. Umat yang mana? Umat Israel yang ada di pembuangan Babel, dan yang ia harus bicara kepada mereka. Tenangkan hati Yerusalem. Ya, ini menyebut Yerusalem. Serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Jadi hukuman penaklukan tinggal di pembuangan sebagai orang buangan sudah berakhir masanya. Kamu sudah menjalani hukumanmu karena pemberontakanmu, karena kesalahanmu. Dan sekarang setelah kamu menjalani hukumanmu, ya, Tuhan sudah mengampuni dosamu. Ini yang harus disampaikan oleh Nabi kepada orang-orang yang ada di pembuangan Babel. Kemudian ayat 3, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh, luruskanlah di padang belantara
jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Yahweh akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Yahweh sendiri telah mengatakannya. Bapak Ibu, ini jangan ngomong Yohanes Pembaptis dulu ya. Kalau ngomong Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu akan bingung. Jadi tinggalkan dulu Yohanes Pembaptisnya. Nah sekarang lihat, ada suara yang berseru-seru. Nabi mendengar ada suara. Dan suara itu berseru. Seruannya bagaimana? Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Yahweh. Tunggu dulu, gurun mana? Ingat kembali, antara Babel dan Yerusalem, tarik garis lurus. Yang kita temukan padang gurun Arad. Jadi suara itu berseru, persiapkan di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskan jalannya, bikin jalan yang rata, jalan yang lebar. Kalau ada lembah, tutup. Kalau ada bukit, ratakan. Sehingga jalannya jelas, lebar, lalu rata. Kenapa? Lihat ayat 5. Kemuliaan Yahweh akan dinyatakan. Bapak Ibu, ingat kalau bicara tentang kemuliaan, Allah yang mulia, mulai dengan kata mulia, berkilau, bercahaya. Kalau kemudian kita menemukan Allah itu mulia, ya Allah itu berkilau, Allah itu bercahaya. Kalau bicara kemuliaan Allah, Bapak Ibu ingat kembali, di Sinai, orang Israel melihat kemuliaan Allah di puncak Sinai itu seperti api yang menghanguskan di mata orang Israel. Nah, peristiwa keluaran. Ingat, tiang api dan tiang awan. Kemuliaan Allah seperti api yang menghanguskan, dan di malam hari kemuliaan Allah itu hadir dalam tiang api. Nah, Bapak Ibu, Nabi ini mendengar kalau begitu akan ada peristiwa keluaran baru. Dulu dari Mesir ke Kanaan, sekarang dari Babel ke Kanaan. Jalannya sama dua-duanya, lewat padang gurun. Lanjut. Ada suara yang berkata, berserulah. Lalu Nabi menjawab, jawabku, apa yang harus kuserukan? Apa yang harus diserukan? Ini. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Yahweh menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selamanya. Ya, ini yang harus diperhatikan oleh Nabi, harus diserukan. Firman Tuhan tetap untuk selamanya. Sekali Allah berbicara, dia akan melakukan apa yang dikatakannya itu. Jadi biarpun manusia itu hidup lama gitu ya, tapi dibandingkan dengan keabadian firman, maka hidup manusia itu tidak ada artinya. Cuman seperti rumput kering. Nah, kemudian Bapak Ibu ke ayat 9.
Ini sekarang perhatian kita harus diarahkan ke Sion. Bapak Ibu perhatikan saja, ini Sion itu bagian dari Yerusalem, ya, yang di atasnya dibangun Bait Allah. Nah, kadang-kadang Sion juga dipakai untuk menyebut Yerusalem. Kadang-kadang ya. Tapi dalam hal ini Sion disebut sendiri, Yerusalem disebut sendiri. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Personifikasi ya, Sion dan Yerusalem dianggap seperti seorang manusia. Sion dan Yerusalem disebut sebagai pembawa kabar baik. Nah, kemudian Sion diminta naik ke atas gunung. Yerusalem diminta untuk berteriak, berseru dengan suara nyaring. Mereka harus bilang apa? Katakanlah kepada kota-kota Yehuda. Lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia akan menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nah, Bapak Ibu, tolong ingat tadi ya, jalan di gurun sudah disiapkan. Kemuliaan Tuhan akan datang. Tuhan akan lewat di situ. Ngapain? Membawa umatnya pulang dari Babel. Jadi silahkan menggunakan imajinasi, membayangkan orang-orang Israel yang dibuang ke Babel pulang, dan kemudian Yahweh berjalan di belakang mereka. Maka Sion dan Yerusalem diminta, kamu naik ke atas gunung yang tinggi dan lihat ke arah timur. Lihat Tuhan datang, Yahweh datang, membawa umatnya pulang dari Babel ke Yerusalem. Jadi Yahweh digambarkan seperti seorang kesatria yang sudah mengalahkan musuh, yaitu Babel, lalu membawa orang-orang yang selama ini dibuang di Babel pulang. Yahweh menjadi seperti seorang pembebas. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Dan kemudian lihat gambarannya, seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya, menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Nah, Bapak Ibu, Nabi Deutero Yesaya ini, kalau begitu, memberitakan, menubuatkan pembebasan dari Babel. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini apakah ada yang perlu ditanyakan? Silahkan kalau ada. Kita maju selangkah-selangkah saja ya. Dikit-dikit. Silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Bisa dipahami? Gampang kan ya? Cuman gitu aja kok.
Nah, yang tadi saya sebut, yang mungkin bikin kacau, itu kalau Bapak Ibu memasukkan Yohanes kemari. Nah, kalau memasukkan Yohanes kemari, nggak nyambung kan? Tapi ingat, cara perjanjian baru mengutip perjanjian lama. Caranya jangan diikuti, karena cara yang ya digunakan oleh para penulis perjanjian baru, yaitu mirip atau sesuai dengan cara orang Yahudi kalau mengutip perjanjian lama. Ya. Jadi ketika menemukan ada hal yang cocok, hal yang sesuai untuk mengatakan sesuatu yang mereka lihat di zamannya, penulis perjanjian baru mengambilnya. Ingat, perempuan muda mengandung yang di Yesaya bab 7 ya. Dan yang sekarang kita lihat, Bapak Ibu, ada suara yang berseru-seru. Kalau di perjanjian baru di Injil Matius, Markus atau Lukas, Bapak Ibu akan menemukan ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Yang Bapak Ibu lihat di sini, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu, karena pengaruh terjemahan Yunani, jadi Pak Matius, Markus, ya, Lukas, itu mengutip teks bukan dari teks Ibrani, yang Bapak Ibu hadapi ini teks Ibrani ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang dia diambil oleh para penginjil, itu teks yang berbahasa Yunani, yang terjemahannya ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Nah, para penulis kitab suci perjanjian baru, para penulis Injil melihat yang berseru-seru di padang gurun itu Yohanes. Kemudian Yohanes menyerukan apa? Pertobatan. Nah, itu dianggap bertobat itu adalah jalan. Jalan untuk siapa? Jalan untuk Tuhan yang akan datang. Nggak nyambung ya. Ya, begitulah cara penulis perjanjian baru membaca perjanjian lama. Sekali lagi, jangan diikuti caranya. Nanti berantakan kalau kita yang mengutip pakai cara yang seperti itu. Jadi, apa yang dikatakan oleh Yesaya, ya, bab 40 ayat 3, itu diambil oleh penulis perjanjian baru, penulis Injil, untuk menjelaskan siapa Yohanes dan siapa Tuhan Yesus. Yohanes itulah orang yang berseru-seru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan. Dan Yesuslah Tuhan yang akan datang membawa kabar tentang kerajaan Allah. Kalau sudah tahu Tuhan mau datang, siapkan jalan. Caranya bertobat, biarkan dia, kamu mengaku dosa, kamu bertobat, dan kamu dibaptis. Kamu bersih, Tuhan datang. Nah, begitu memahaminya. Ya, harap Bapak Ibu sudah menjadi lebih terbiasa dengan gaya berbicara yang seperti ini. Baik, tetap nggak ada? Nah, kalau tidak ada, ya nanti jangan sedih kalau saya ngomong terus ya. Kita beralih ke bab 41 sekarang. Kan tadi sudah dikatakan Tuhan mau membebaskan umatnya dari pembuangan, dari tanah pembuangan, lalu membawanya kembali ke tanah air mereka gitu ya. Nah sekarang silahkan ke bab 41. Dengarkanlah aku dengan berdiam diri, hai pulau-pulau.
Hendaklah bangsa-bangsa mendapat kekuatan baru. Biarlah mereka datang mendekat, kemudian berbicara. Baiklah kita tampil bersama-sama untuk berperkara. Nah, sekarang mulai ayat 2. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya, yang menaklukkan bangsa-bangsa di depannya, dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka, dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapa yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Nah, Bapak Ibu, lihat kembali ke awal ayat 2 ya. Siapa yang menggerakkan dia dari timur? Nah, kalau ngomongin timur, Bapak Ibu, ingat ini yang ngomong, yang menulis itu adalah nabi yang berkarya di Babel. Dari Babel lihat ke timur. Ketemulah kita dengan kerajaan Elam tadi kan ya. Nah, Nabi sekarang berbicara tentang pergerakan seorang yang sangat kuat dengan pasukan yang memiliki kekuatan yang dahsyat. Bergerak dari timur, lalu menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Orang ini setiap melakukan penaklukan, menang terus. Yang menaklukkan bangsa-bangsa di depannya dan menurunkan raja-raja. Ingat zaman kuno, zaman ekspansi ya. Jadi kerajaan yang kuat menaklukkan kerajaan yang lebih lemah, atau kalau mau mendapatkan wilayah yang luas, taklukkan kerajaan adidayanya. Nah, sekarang lihat, kalau orang ini maju berperang, menang. Banyak kerajaan takluk, banyak raja kemudian diturunkan. Nah, perhatikan sekarang. Pedangnya membuat mereka seperti debu. Panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Dahsyat sekali kekuatan orang ini. Jadi perlengkapan senjatanya yang membuat orang-orang, membuat bangsa-bangsa yang ada di hadapannya tidak ada artinya. Tidak sanggup melakukan perlawanan. Berikutnya, ia mengejar mereka dengan selamat. Ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Hebat sekali kan? Mengejar bangsa-bangsa yang ditaklukkannya, dan lihat, dengan selamat melalui jalan yang belum pernah dilewatinya. Nah, kemudian ayat 2, perhatikan lagi, siapa yang menggerakkan orang ini? Ayat 4, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Kalau ada penguasa, orang yang sedahsyat itu, sesungguhnya bukan orang itu sendiri yang hebat, tetapi ada kekuatan lain yang menggerakkan dia, sehingga dia sanggup melakukan hal-hal yang demikian dahsyat itu. Siapa dia? Dia yang dari dulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Siapa dia? Aku, Yahweh, yang terdahulu. Dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Jadi kalau kita memperhatikan perikop ini, Bapak Ibu, Yahweh, Allah Israel berkuasa menggunakan bangsa lain untuk menyelamatkan umatnya. Dulu Yahweh pernah menggunakan
kerajaan-kerajaan lain untuk menghukum orang Israel. Ya, Asyur, Babel, kerajaan-kerajaan lain digunakan oleh Yahweh untuk menghukum umatnya. Sekarang Yahweh menggunakan kerajaan lain untuk menyelamatkan umatnya juga. Nah, Bapak Ibu, untuk kita ini soal biasa. Tapi untuk orang Israel di zaman dulu, ini nggak biasa. Nanti belum selesai diskusinya. Nanti Bapak Ibu akan melihat tidak biasanya itu bagaimana. Lanjut dulu ke ayat 5. Pulau-pulau telah melihatnya dan menjadi takut. Ujung-ujung bumi pun menjadi gemetar. Mereka datang dan makin mendekat. Jadi Bapak Ibu lihat, Deutero Yesaya tahu soal politik internasional. Kekuatan besar sedang datang dari timur, ya. Dan sesungguhnya yang sedang bergerak itu adalah Yahweh. Orang-orang bangsa-bangsa yang lain ketika mendengar kekuatan dari timur ini gemetar semua, takut semua. Dan mereka makin mendekat kemana? Mendekat ke arah Babel, tempat orang Israel, umat Israel dibuang. Ayat 6 dan 7. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Tukang besi menguatkan hati tukang emas. Dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang Patria, itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Apa maksudnya? Nabi sekarang berbicara, kuatkan hatimu. Kepada orang-orang yang ada di pembuangan di Babel ini, Nabi mengatakan, kamu harus saling menguatkan. Sebentar lagi akan ada peristiwa besar yang mempengaruhi nasib kita sebagai satu bangsa. Allah sedang melakukan sesuatu dan kita harus siap untuk menyambutnya. Nah, Bapak Ibu, Deutero Yesaya belum menyebut siapa nama penguasa dari timur yang akan berperan menjadi alat yang digerakkan oleh Tuhan itu. Dia baru menyebutnya di bab 45. Jadi sekarang Bapak Ibu silahkan beralih ke bab 45. Mulai dari ayat 1 ya. Beginilah firman Yahweh. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Jadi yang dimaksud ya kekuatan besar dari timur, penguasa dari timur yang dahsyat itu, Kores. Ya dilihat dari Babel, Elam kan ada di sebelah timur. Dan di sini terang-terangan Deutero Yesaya menyebut Kores. Dan Bapak Ibu perhatikan firmanku kepada orang yang kuurapi. Kores, orang yang diurapi oleh Tuhan. Kores di sini disebut sebagai Mesias kalau begitu. Kenapa? Dia akan bertindak sebagai penyelamat. Lanjut ya. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu,
dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Yahweh Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Nah, Bapak Ibu, sekarang tolong perhatikan proses penaklukan. Penaklukan satu kota atau satu kerajaan atau satu ibu kota kerajaan. Bapak Ibu, mulai lagi di ayat 1. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Kalau ini kita ngomongin Kores saja ya. Kores mau menaklukkan satu kota, ibu kota kerajaan gitu ya. Maka yang akan dilakukan, ya masuk ke dalam kota. Kota yang dikelilingi tembok dengan pintu gerbang. Nah, diperhatikan pintu gerbangnya. Pintu gerbang akan didobrak. Macam-macam caranya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan ya film yang lama gitu ya. Ya, pendobrakan gerbang itu bisa dilakukan dengan balok kayu yang sangat besar didorong pakai gerobak atau dengan orang-orangnya itu. Nah, kemudian ya, pasukan akan masuk. Lihat juga, oh ya, tunggu dulu. Ada juga memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Nah, ini usaha untuk mendobrak masuk ke gerbang kota tadi. Pasukan masuk, lalu membunuh siapa saja yang melawan. Setelah tidak ada perlawanan, setelah ya tentara atau pasukan yang ada di tempat takut, apa yang akan dilakukan? Lihat, mereka akan menjarah, mereka akan mengambil harta benda yang tersimpan di dalam kota itu, khususnya di kuil tempat pemujaan Dewa Dewi dan di istana. Lihat ayat 3. Memberikan kepadamu harta yang terpendam, harta kekayaan yang tersembunyi. Dan Bapak Ibu lihat, yang bisa direkam gitu ya, yang bisa dilihat itu adalah proses penaklukan ini tadi ya. Tapi Deutero Yesaya melihat kalau Kores memperoleh banyak kemenangan ini, sebenarnya Allah yang bekerja di depan Kores. Jadi bukan Kores sendirian yang hebat. Deutero Yesaya melihat Tuhan yang membuka jalan, Tuhan yang membantu Kores menaklukkan musuh, Tuhan juga yang membantu supaya Kores bisa mendapatkan harta jarahan itu tadi. Nah, apakah Kores mengakui? Nah, itu urusan lain. Karena yang sedang berbicara itu adalah seorang nabi umat Israel. Ya. Kalau dulu Tuhan menggunakan bangsa lain untuk menghukum umatnya, nabi ini sekarang melihat Yahweh Allah mereka sedang menggunakan bangsa lain untuk membebaskan dia. Perhatikan, supaya engkau tahu bahwa Akulah Yahweh Allah Israel yang memanggil engkau dengan nama. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku. Yakub dan Israel itu nama dari satu orang yang sama. Yakub itu nama awalnya, setelah bergumul melawan Allah, namanya menjadi Israel. Itu ada di Kejadian bab 32. Bisa juga dilihat di Kejadian 35.
Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Nah, ini jelas kalau sekarang. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Dengan jelas sekarang Deuteronomi Yesaya menyebut Kores itu bisa sedahsyat itu karena keterlibatan Yahweh Allah Israel. Dan perhatikan, karena hambaku, karena Israel. Jadi sekarang, balik lagi ya, Yahweh menggunakan bangsa lain untuk mengurus Israel. Dan ini dilakukan, sekali lagi lihat ke ayat 5, untuk menunjukkan Yahweh Allah Israel itu adalah satu-satunya Allah. Tidak ada yang lain. Dan kemudian lihat ke ayat 7. Yahweh Allah Israel inilah yang menjadikan terang dan menciptakan gelap. Menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malam. Akulah Yahweh yang membuat semuanya ini. Jadi Bapak Ibu silahkan amati ya sambungannya bab 40. Nabi menubuatkan pembebasan dari Babel. Dan kemudian di bab 41 Nabi menjelaskan bagaimana pembebasan itu akan dilakukan dengan menggerakkan seorang penguasa dari timur. Dan kemudian di bab 45 dijelaskan yang dari timur akan bertindak sebagai pembebas, itu adalah Kores, Raja Persia, yang disertai, yang dibimbing, dituntun oleh Yahweh Allah Israel. Baik, sampai di sini lagi. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Silakan Pak Eka. Baik, Bapak Ibu, silakan bagi yang ingin bertanya langsung unmute mic. Masih belum ada yang oh, ya. Kalau nggak ada, ini cepat selesai nanti. Nah, kita kalau nggak ada ya beralih. Bapak Ibu, yang di perikop ini tadi, yang Bapak Ibu tolong perhatikan, itu adalah peran Yahweh Allah Israel. Ya. Dia yang berkuasa, dia memiliki kekuasaan untuk menggerakkan Kores. Kalau Kores itu demikian dahsyat secara militer, itu bukan karena dia sendiri yang hebat, tapi karena Yahweh Allah Israel yang bekerja untuk dia. Nah, ini yang tolong diperhatikan. Dan ini menjadi sangat penting Bapak Ibu untuk orang Yahudi yang ada di pembuangan. Kenapa? Ingat kembali Bapak Ibu, di antara orang yang di zaman kuno, setiap bangsa punya dewa, punya elah sendiri. Nah, itu harus ingat lagi. Kalau Babel bisa mengalahkan Yehuda, dan kemudian membuang orang Yehuda ke Babel, itu tanda Yahweh kalah
oleh dewa-dewi Babel. Dan kemudian Bapak Ibu silahkan mengingat yang dilihat oleh Yehezkiel ya. Yang dilihat oleh Yehezkiel di lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering itu ya. Umat Allah di Babel itu seperti tulang-tulang kering di kuburan. Tidak ada harapan untuk bisa hidup lagi. Dan seperti itulah umat Israel di pembuangan tidak mungkin bisa kembali lagi ke negeri mereka. Tetapi Yehezkiel mengingatkan, aku akan membuka kuburmu. Tuhan, Yahweh Allah Israel, akan menghidupkan kembali Israel yang sudah seperti tulang belulang kering. Mengangkatnya dari kubur, membuatnya menjadi manusia lagi. Dan itu yang akan dikerjakan oleh Yahweh Allah Israel. Nah, apa yang disampaikan oleh Yehezkiel sekarang disampaikan oleh Deutero Yesaya. Dan itu berarti ya apa yang akan dilakukan oleh Tuhan, apa yang pernah disampaikan Tuhan kepada Yehezkiel akan segera terjadi. Nah, kalau memperhatikan apa yang terjadi di dalam sejarah, orang Israel diingatkan. Itu semua bukan terjadi dengan sendirinya. Tapi semua ini terjadi karena Yahweh Allah Israel yang mengerjakannya. Nah sekarang Bapak Ibu kita akan melihat bandingan antara Yahweh Allah Israel dengan dewa-dewi. Tolong Bapak Ibu, kalau masih di bab 45, lihat ke ayat 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Yahweh, tidak ada yang lain. Nah sekarang kita lihat bab 44. Bab 44, kita mulai dengan yang gampang dulu ya. Ayat 9. Ayat 9. Orang-orang yang membentuk patung, semuanya adalah kesia-siaan. Dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk ilah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu. Dan tukang-tukangnya adalah manusia biasa, belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Nah, kita perhatikan sekarang proses pembuatan ilah atau dewa ya. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Nah, ini berhala yang dari logam. Yang mengerjakan, yang membuat itu adalah tukang besi. Dan perhatikan, ketika membuat berhala itu, tukang besi itu harus nahan lapar, nahan haus, kerja keras, menempa logam supaya menjadi bentuk seperti sosok tertentu.
Nah, ini jenis yang lain, ayat 13. Nah, agak panjang ini diceritakan kalau yang tukang kayu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya seperti seorang manusia yang tampan. Selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Nah, ini patung yang dibuat dari kayu. Nah, kemudian ini bahasanya mulai sinis sekarang. Mungkin ia menebang pohon aras atau ia memilih pohon saru atau pohon tarbantin. Lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam lalu hujan membuatnya besar. Ini materi pembuatan dewa ini ya pohon ini tadi. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi ilah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Materinya dari kayu. Sebagian kayu itu diambil, dibakar. Untuk apa? Untuk menghangatkan badan. Bagian lagi dibakar. Untuk apa? Manggang roti. Lah kok sebagian lain dibuat patung, ditempatkan di kuil, lalu orang menyembah kepada patung itu. Dengan kata lain, yang mereka sembah itu materialnya sama dengan yang mereka bakar untuk menghangatkan badan dan untuk manggang roti. Kalimat lainnya, masa dewa mereka dibuat dari materi yang rendah, karena materi yang sama mereka bakar untuk menghangatkan badan itu. Jadi mereka sujud di depan kayu kalau begitu. Mereka menyembah kayu. Kenapa tidak menyembah juga, sujud juga kepada kayu itu ketika dibakar? Baik, lanjut dulu. Setengahnya dibakar dalam api, lalu di atasnya dipanggangnya daging. Nah, lebih berat lagi ini Pak, sinismenya ya. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi ilah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku sebab engkaulah ilahku. Lihat, ini diperjelas gitu ya. Tadi digunakan untuk bakar roti kayunya. Nah sekarang lihat ayat 16 tadi ya. Kayu, seperti sebagian kayu dinyalakan. Nah, ketemu api yang menyala kan. Lalu di atasnya taruh daging, manggang daging. Kemudian setelah itu dagingnya dimakan. Sudah kenyang. Dan dia sudah merasakan hangatnya, panasnya api itu. Nah ini dipakai kata yang lebih negatif sekarang. Sisa kayu itu dikerjakan menjadi ilah, menjadi patung. Kemudian orang sujud di depan patung itu, lalu minta, tolonglah aku. Nah, kemudian baru disampaikan penilaian Nabi ya. Silahkan ke ayat 18. Orang seperti itu
tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Sebab matanya melekat tertutup, sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga, sehingga tidak dapat memahami. Iya, orang-orang yang melakukannya itu pada nggak mikir, nggak nyampe pikirannya. Yang mereka tahu, mereka ada di kuil, mereka berhadapan dengan patung yang mereka anggap, mereka yakini sebagai dewa. Dan begitu masuk ke dalam kuil tempat pemujaan itu, ya mereka ada dalam situasi yang tidak berpikir itu kayu. Enggak, ini dewa, ini sembahan kami. Dan Deuteronomi saya melihat, mengatakan, mereka ini tidak mengetahui apa-apa, tidak mengerti apa-apa, matanya sudah tertutup. Ayat 19, tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya sudah kubakar roti, sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku menyembah kepada kayu kering. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Lihat, ini Deuteronomi Yesaya menyampaikan bahwa orang-orang yang melakukan penyembahan berhala, ini ngomongin orang Babel sebenarnya ya, tidak cukup memiliki pengetahuan tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Materi yang dibuat menjadi patung yang mereka sembah sama dengan yang mereka bakar untuk menghangatkan badan, lalu untuk bakar roti, manggang daging. Mereka memang nggak paham itu. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk beralih sebentar kepada satu teks yang mirip dengan hal ini. Bapak Ibu, tolong membuka surat Nabi Yeremia. Ayo, yang duluan dapat nanti dapat door prize. Bapak Ibu carinya di kitab Baruh bab 6. Ketemu? Baruh bab 6. Itu judulnya juga beda ya. Surat Nabi Yeremia. Salinan sepucuk surat yang dikirim Yeremia kepada mereka yang hendak diangkut sebagai tawanan ke Babel oleh raja orang-orang Babel untuk memberitahukan kepada mereka apa yang telah dipesan Allah kepada Yeremia. Nah, sekarang baru ke ini ayat 1 ya. Karena segala dosa yang telah kamu lakukan kepada Allah, maka kamu diangkut sebagai tawanan ke Babel oleh Nebukadnezar, raja orang Babel. Setelah kamu tiba di Babel, maka kamu akan tinggal di sana bertahun-tahun lamanya untuk waktu yang lama. Sampai 7 angkatan. Tetapi sesudahnya kamu akan kubawa dari sana dengan selamat. Nah, sekarang ke ayat 3. Maka di negeri Babel kamu akan melihat ilah-ilah perak, emas, dan kayu yang diusung di atas pundak
dan yang menakutkan orang-orang asing. Hendaklah kamu sekalian ingat-ingat, jangan sampai menyamai orang-orang itu, dan jangan sampai kejangkitan ketakutan kepada ilah-ilah itu. Apabila kamu melihat orang banyak berjalan di depan dan di belakang ilah-ilah itu menyembah mereka, hendaklah kamu berkata dalam hati, Engkaulah ya Tuhan yang patut disembah. Sebab malaikatku menyertai kamu dan menghidupi diri kamu. Nah, dalam surat ini Bapak Ibu lihat, ini Nabi Yeremia mengingatkan ya, kalau kamu diangkut ke Babel, nanti kamu akan melihat di sana banyak sekali dewa-dewi mereka, banyak sekali patung-patung dewa mereka. Dan patung-patung itu akan diarak, ditampilkan dalam pesta di jalan-jalan raya. Dan kalau memperhatikan patung-patung dewa itu, dan kemudian lebih-lebih karena ya dahsyatnya atau besarnya perayaan itu, banyak orang akan menjadi takut. Teman tercekam oleh suasana. Oh begini toh dahsyatnya dewa-dewi mereka yang membuat bangsa Babel sanggup menaklukkan negeri-negeri lain. Tapi kemudian Yeremia melanjutkan dengan menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi dengan dewa-dewa itu. Ayat 7. Lidah ilah-ilah itu diketam oleh seorang tukang, dan mereka pun dilapis dengan perak dan emas. Penipuanlah mereka itu, dan bicara pun tidak dapat. Seperti bagi seorang anak dara yang suka akan perhiasan, demikian orang mengambil emas, lalu dibuatnya mahkota bagi kepala ilah-ilah mereka. Sering pula terjadi bahwa para imam curi-curi mengambil emas dan perak itu dari ilah-ilah mereka, lalu dipakainya untuk kepentingan mereka sendiri. Bahkan emas perak itu dihadiahkan kepada pelacur-pelacur di serambi-serambi. Ini lebih berat, tetapi mirip kan penggambarannya. Dewa-dewi Babel itu buatan manusia. Ada yang dari kayu, ada yang dari logam, terutama emas dan perak. Didandani, biar bagus, indah, cantik. Tapi ya ketika ada kesempatan, itu bahkan disebut imam dewa-dewa itu ngambil perhiasan emas perak yang dipasang di patung berhala itu. Dan kemudian ada yang lebih sinis lagi kan, emas perak itu dihadiahkan kepada pelacur-pelacur di serambi. Lanjut. Ayat 10. Ilah-ilah emas, perak, dan kayu itu diberinya berdandan dan berpakaian seperti manusia saja. Ilah-ilah itu sendiri tidak dapat membela dirinya terhadap karat dan bubuk. Tahu bubuk kan ya? Kalau kayu sudah lama itu loh, lalu muncul apa itu? Ya serbuk kecil-kecil itu. Meski berselubungkan pakaian ungu tua sekalipun, mereka harus disapu mukanya karena debu kuil berhamburan atas mereka. Ilah-ilah itu memegang tongkat kerajaan seperti seorang penguasa negeri. Tetapi tidak dapat menumpas seorang pun yang bersalah kepadanya. Di tangan kanannya dipegangnya keris. Kok pakai keris ya? Dan kapak. Tetapi bahkan dirinya tidak dapat dilepaskan dari perang dan perampok. Daripadanya nyatalah bahwa mereka bukan ilah adanya. Jadi jangan takut kepada mereka. Mereka disembah, mereka diberi pakaian, mereka diberi perhiasan. Tapi mereka
tidak dapat berbuat apa-apa. Memangnya para berhala itu komplain atau melawan ketika ada orang yang mencuri perhiasannya? Enggak. Bahkan ketika mukanya dipenuhi debu, enggak bisa mereka membersihkan mukanya. Dewa kok kotor oleh debu, udah nggak nyambung. Ketika kotor, enggak bisa membersihkan dirinya. Ya jelas, hanya benda mati ini kan. Jadi Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat ada teks yang mirip. Ini surat Nabi Yeremia. Ini jarang sekali, nggak pernah dibaca kalau surat Nabi Yeremia. Bapak Ibu sudah pernah ada yang membacanya kan ya? Yang katanya atau yang pernah menyelesaikan pembacaan kitab suci dari depan sampai belakang, nggak melewati ini kan ya? Tapi ya ini isi suratnya. Ini kalau dibaca di pembacaannya dilanjutkan seru karena apa? Bicara tentang penyembahan patung-patung di Babel ini tadi. Dah, kembali ke Yesaya bab 44. Atau sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Silahkan. Ya, Bapak Ibu, bagi yang langsung. Siapa yang bilang belajar kitab nabi-nabi itu sulit? Gampang kan ya? Baik, kalau tidak ada, kembali ke bab 44 ya. Nah, sekarang yang kita perlu perhatikan begini. Perbandingan antara dewa-dewi Babel dengan Yahweh Allah Israel. Jadi itu yang kita perlu perhatikan. Di dalam perikop ini tadi kita sudah melihat ya, dewa-dewi Babel itu tidak ada apa-apanya karena benda mati buatan tangan manusia. Sedangkan Yahweh Allah Israel beda. Sekarang bab 44 mulai dari ayat 1. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Yahweh yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Ini belum tahu saya kata Yeshurun ini. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Yahweh. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Yahweh dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Nah, Bapak Ibu yang tolong diperhatikan ke ayat 2 ya. Beginilah firman Yahweh yangnya itu aktif semua ya. Menjadikan engkau, membentuk engkau, menolong engkau. Terus jangan takut hai hambaku Yakub ya. Sebab ayat 3. Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang tandus, hujan lebat ke atas tempat yang kering.
Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, mencurahkan berkatku ke atas anak cucumu. Nah, apa yang akan terjadi? Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah air, seperti pohon gandarusa di tepi sungai. Bapak Ibu, perhatikan yang dikerjakan oleh Yahweh Allah Israel. Kembali bandingkan dengan patung berhala dewa Babel yang nggak bisa apa-apa. Yahweh melakukan hal yang dahsyat, menciptakan, membuat Israel menjadi ada, menurunkan hujan, memberikan roh yang menghidupkan, memberikan berkat kepada keturunan Israel. Dan keturunan Israel kemudian akan tumbuh seperti rumput di tengah air, seperti pohon yang di tepi aliran air. Berikutnya, lihat dan ayat 5. Mereka yang mengalami itu akan merasa bangga, lalu mengatakan, aku milik Yahweh. Nah, lanjut ke ayat 6. Beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Yahweh semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain daripada aku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut. Sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamu adalah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ini penegasan ya. Yahweh Allah Israel bertindak sebagai penyelamat, penebus Israel. Dan apa yang dikerjakan oleh Yahweh itu menjadi tanda bahwa Dia adalah satu-satunya Allah. Yang lain enggak ada. Yang lain itu cuma patung. Yang lain itu cuma buatan manusia yang tidak punya daya apa-apa. Dan karena itu juga tidak bisa dikatakan ada yang seperti Yahweh. Tidak ada yang seperti Yahweh. Dewa-dewi yang lain dianggap sudah tidak ada lagi. Nah, sekarang begini Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan membuka Kitab Keluaran bab 20. Hafalkan lagi 10 firman. Keluaran bab 20, ya mulai dari ayat 2. Akulah Yahweh Allahmu yang telah membawa engkau keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tunggu dulu. Kalau Bapak Ibu memperhatikan kalimat, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Keberadaan ilah lain itu, keberadaan dewa itu diakui atau tidak? Saya tidak bertanya disembah atau tidak loh ya. Diakui keberadaannya atau tidak. Dulu awalnya orang Israel masih percaya setiap bangsa itu punya dewa sendiri-sendiri kan.
Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Aku Yahweh Allahmu. Kamu hanya benar kalau menyembah aku. Menyembah yang lain-lain salah. Nah, kemudian ada peringatan di situ, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, jangan beribadah kepadanya, sebab aku Yahweh Allahmu, Allah yang cemburu. Peringatan orang Israel, jangan melakukan yang seperti itu. Membuat patung, lalu menyembahnya. Nah, Bapak Ibu, kemudian dalam perjalanan waktu, ketika orang Israel masuk ke Kanaan, tinggal di tengah orang Kanaan, bahkan sampai di zaman raja-raja ya, ingat kembali, orang Israel tergoda. Mereka menyembah dewa-dewi Kanaan. Mereka menyembah patung dewa-dewi Kanaan, Baal, Asyera, bahkan di zaman Nabi Yeremia mereka menyembah dewa-dewi asing. Salomo paling dahsyat melakukan penyembahan berhala karena istri-istrinya datang ke Yerusalem dengan membawa berhala, dengan membawa dewa masing-masing, dan Salomo giliran menyembah dewa-dewi bawaan istrinya. Bapak Ibu juga bisa mengingat Raja Ahab yang ketemu sama Elia itu, yang punya istri namanya Isabel, datang dari Sidon, yang membawa penyembahan berhala, membawa penyembahan Baal dan Asyera. Dan itu berlangsung terus sampai zaman selanjutnya. Bahkan Ahab itu kan di Israel, di Yehuda pada ikut-ikutan. Sehingga di Bait Allah dipasang patung Baal. Patung dewa-dewi ditempatkan di Bait Allah. Yeremia begitu sedih, marah, jengkel menyaksikan penyembahan berhala yang dahsyat itu. Bapak Ibu, sampai di situ orang Israel masih berpikir mengakui kalau dewa-dewi itu ada, bahkan berpikir bahwa Yahweh inferior di depan dewa-dewi itu. Kekalahan Israel, kekalahan kerajaan Yehuda dari Babel, menjadi bukti yang sangat kuat untuk orang Yehuda, ya, untuk umat Israel, bahwa dewa-dewi Babel itu memang ada, hebat, jauh lebih hebat daripada Yahweh Allah Israel. Tapi kemudian Bapak Ibu, situasi di zaman pembuangan, situasi yang berat untuk iman umat Israel, membuat umat Israel sampai kepada pemahaman yang baru. Yang baru itu bagaimana? Yang seperti Bapak Ibu barusan lihat. Deutero Yesaya, orang yang sangat penting untuk hal ini. Yang menunjukkan dewa-dewi Babel yang kamu kagumi, yang kamu takuti, yang kamu pikir sudah mengalahkan kamu, mengalahkan aku Allahmu, ternyata itu tidak ada. Kalaupun ada, yang disebut yaitu tadi, patung. Dibuat dari kayu atau logam. Didandani, meriah, dipuja sebagai dewa, disebut sebagai penguasa mereka. Tapi sesungguhnya mereka bukan apa-apa, tidak bisa melakukan apa-apa. Lalu kalau Allah Israel, nah Allah Israel, Yahweh ini, tidak bisa dibandingkan dengan patung-patung itu. Yahweh adalah Allah yang hidup, yang berkuasa,
yang sanggup melakukan apa yang dikehendakinya. Deutero Yesaya menegaskan dengan macam-macam cara ini tadi ya. Yahweh memberikan kemenangan kepada Kores. Yahweh membuat Kores menjadi raja, menjadi penguasa yang dahsyat, tak terkalahkan. Dewa-dewi lain enggak bisa. Nah, kemudian sekarang Bapak Ibu kita beralih masih di bab 44, silahkan ke ayat 21. Ayat 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau dan engkau adalah hambaku. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Lihat Bapak Ibu, ditunjukkan lagi, ini yang dikerjakan oleh Yahweh Allah Israel. Kamu sudah berdosa kepada Yahweh Allahmu, tapi Yahweh sudah mengampuni kamu. Karena itu, kembalilah kepada Yahweh Allahmu. Ayat 23. Bersorak-sorailah hai langit, sebab Yahweh telah bertindak. Bersoraklah hai rahim bumi, bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Sebab Yahweh telah menebus Yakub, Ia telah memperlihatkan keagungan Sebentar, tunggu sampai pas kembali. Terus Pak Eka. Kok nggak ada suaranya? Sepertinya keluar dari ini, dari meeting room Pak, Bapak Ibu. Sebentar lagi akan bergabung kembali. ke ayat 24. Beginilah firman Yahweh penebusmu. Putus lagi. Putus lagi kita. Dengar Pak. Sudah kembali. Kedengaran, Pak? Sekarang nggak denger. Pak Seto, ono apa to, Pak? Iki ke Yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Yang Bapak Ibu tolong perhatikan ayat 24 saja. Keyakinan
bahwa Yahweh Allah Israel itu yang menciptakan segala sesuatu, muncul di sini. Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, menghamparkan bumi. Kalau kita belajar tentang sejarah penulisan kitab suci, khususnya kitab Kejadian, Bapak Ibu, Kejadian bab 1, itu ditulisnya, munculnya justru di pembuangan Babel ini. Karena justru di pembuangan inilah orang Yahudi sampai kepada keyakinan bahwa Yahweh Allah mereka itulah yang membuat segala sesuatu. Dialah Allah pencipta. Nah, Bapak Ibu, sekarang begini. Bapak Ibu pernah mengalami Tuhan atau enggak? Pernah mengalami Tuhan. Tapi pertanyaan berikutnya, pertama kali Bapak Ibu mengalami Tuhan dengan penuh kesadaran, itu Bapak Ibu mengalaminya sebagai apa atau dalam peristiwa apa? Yang saya maksudkan begini, Bapak Ibu waktu SD kalau mau ujian saya hampir selalu pergi ke gereja untuk misa. Dan kalau mau ujian, enggak ujian juga melakukan sih, berdoa. Kalau mau belajar, berdoa. Mau ujian, apalagi berdoanya sungguh-sungguh. Nah, kenapa saya berdoa? Karena saya yakin Tuhan menolong saya dalam belajar, menolong saya dalam mengerjakan ujian. Itu contoh pengalaman saya mengalami Tuhan sebagai orang yang menolong saya, sebagai pribadi yang menolong saya dalam belajar. Nah, Bapak Ibu, bisa loh ya punya pengalaman yang berbeda-beda. Ada yang mengalami Tuhan dari kecil, ada yang baru tahu mengalami Tuhan setelah dewasa. Nah, Bapak Ibu silahkan ingat-ingat sendiri ya. Enggak, saya tidak bicara tentang kapan Bapak Ibu belajar membuat tanda salib. Nah, itu pertanyaan untuk anak-anak kecil. Ingat enggak, mamamu, papamu ngajari kamu tanda salib? Jangan-jangan nggak inget, ya nggak inget lah, wong ngajarinya masih umur setahun 2 tahun, habis itu apakah bisa mengingat? Memori kita kan nggak sampai ke umur setahun 2 tahun. Tapi sebagai pribadi saya mengalami ini Tuhan menolong saya waktu ini, nanti di kesempatan lain Tuhan menolong saya begini. Nah, kita bicara sekarang pengalaman Israel sebagai sebuah bangsa. Pengalaman Israel sebagai sebuah bangsa, pertama-tama bukan Allah sebagai pencipta, tapi sebagai pembebas. Pengalaman pertama Israel gitu ya dengan Yahweh itu adalah peristiwa keluaran dari Mesir. Dan mereka memahami Allah, mengenal Allah sebagai penguasa yang jagoan perang. Jagoan perang bagaimana? Ya perhatikan saja, pasukan Firaun, pasukan khusus, pasukan berkuda Firaun dikalahkan oleh Yahweh. Kemudian orang Amalek yang menyerbu mereka. Orang Amori, macam-macam bangsa yang tinggal di gurun, menyerbu orang Israel, semua dikalahkan oleh Yahweh. Hebat Yahweh untuk urusan ini. Tapi begitu masuk Kanaan, Bapak Ibu, ketika mereka berpikir tentang siapa yang menurunkan hujan, mereka belum sampai loh ya kepada pemahaman Yahweh yang memberi hujan. Kalau Bapak Ibu ingat tentang Nabi Elia, Bapak Ibu akan melihat perjuangan Elia untuk menunjukkan kepada orang Israel bahwa Yahweh Allah mereka lah yang menurunkan hujan, bukan dewa-dewi Kanaan. Tetapi Elia sendirian berjuang di situ. Dan setelah Elia,
Apakah beres semua? Enggak, orang Israel masih melakukan penyembahan dewa-dewi Kanaan karena keyakinan salah satunya dewa-dewi itu yang menurunkan hujan. Nah, kemudian peristiwa di pembuangan Babel ini membuat orang Israel sampai kepada banyak kesadaran yang baru. Dan yang sedang Bapak Ibu lihat ini tadi, kesadaran bahwa Yahweh itu penguasa alam semesta. Dewa-dewi itu tidak ada. Disitulah mereka sampai kepada penerimaan pewahyuan, gitu ya. Saya pakai bahasa yang lebih sulit. Bahwa Yahweh, Allah mereka, itu adalah satu-satunya Allah yang membuat segala sesuatu menjadi ada. Dia pencipta. Dan kalau Bapak Ibu mengamati kisah penciptaan di Kejadian bab 1, matahari, bulan, bintang, itu oleh bangsa-bangsa lain dianggap sebagai dewa. Dewa matahari, dewa bulan. Kemudian dewa apa lagi yang menurunkan hujan. Nah, dewa-dewa atau benda-benda alam yang dianggap sebagai dewa oleh bangsa-bangsa lain itu di Kejadian bab 1 disebutkan mereka itu cuma ciptaan. Matahari, bulan, bintang diciptakan oleh Yahweh Allah Israel untuk apa? Untuk melayani kepentingan manusia. Matahari, bulan, bintang tidak disebut sebagai sumber cahaya loh ya. Benda penerang besar, benda penerang kecil. Yang satu untuk menguasai siang, yang lain untuk menguasai malam, dan fungsinya adalah menjadi penunjuk waktu. Menjadi penanda musim. Yang perlu urusan waktu, yang perlu tahu soal musim, ya manusia. Jadi benda-benda alam itu bukan dewa, cuma ciptaan yang dibuat untuk kepentingan manusia, dan yang membuat itu adalah Yahweh Allah Israel. Dan Bapak Ibu, balik lagi ya, ini contoh kemajuan pemahaman, kemajuan keyakinan, atau saya pakai bahasa yang lebih positif, pewahyuan Allah itu kan bertahap. Dan pewahyuan Allah, Bapak Ibu, pernyataan diri Allah, itu disampaikan dengan macam-macam cara, dan seringkali dialami oleh manusia bukan ketika sedang berbahagia dan jaya, tapi justru seringkali disampaikan ketika sedang sedih, terkena malapetaka, sedang menderita. Baik, sebelum saya lanjut, kalau ada yang mau disampaikan, silahkan. Ya, malam Pak Eka, Pak Seto, boleh tanya sedikit? Silahkan minta izin Pak Eka, Pak. Terima kasih, Pak. Ini ada kebingungan sedikit nih Pak Seto. Di pembelajaran sebelumnya kan dikisahkan Yehezkiel itu juga terjadi pada masa pembuangan. Dia ikut di kloter yang pertama yang dibuang ke Babel. Kemudian Deutero Yesaya ini juga ada di tempat pembuangan. Nah, apakah kedua nabi ini saling menginspirasi satu sama lain dalam konteks pembebasan kembali bangsa Israel? Untuk mengatakan iya atau tidak ini Pak yang repot, karena untuk mengatakan iya atau tidak perlu buktinya kan ya. Ini Yehezkiel. Dari kisah-kisah yang muncul tadi. Iya Pak. Yehezkiel munculnya kan, atau ya munculnya di awal pembuangan kan ya. Lalu pembuangan itu berlangsung kurang lebih 50 tahun Pak. Jadi untuk mengingat kalau Yehezkiel itu berarti 597. Lalu kalau tadi kita melihat Kores,
Lalu ada peristiwa kembali ke Yehuda itu 536, Pak. 597, 536. Jadi ada rentang waktu yang panjang, cukup panjang untuk hitungan seorang manusia ya. Karena selisihnya bisa 60 tahun. Nah, Yeskiel muncul atau berkarya di awal pembuangan. Kalau bicara waktu itu kan tahun ke-5 dari sejak Yoyakin dibuang. Nah, kemudian itu bisa dihitung berarti 592 gitu ya, 590-an. Kemudian kalau Deutero Yesaya, kalau memperhatikan tentang gerak Kores, ini kelihatan sudah dekat sekali dengan kemenangan Kores atas Babel kan ya. Jadi bisa disebut kalau begitu tahunnya kira-kira aja ya, supaya gampang, 530. Nah, antara mulainya pewartaan Yeskiel dengan ini nubuat Deutero Yesaya, rentang waktunya 60 tahun, Pak. Nah, kemudian kalau memperhatikan isi, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat tadi, loh kok malah nyambung nubuatnya? Iya, nyambung. Ada sambungan. Jadi Yeskiel kita bisa mengatakan dia yang mulai mengungkapkan bahwa Yahweh akan membebaskan mereka. Ketika pembebasan itu sudah mau terjadi, sudah hampir terjadi, Deutero Yesaya mengatakan pembebasanmu akan segera terjadi. Nah, bisa jadi keduanya bukan bertemu, tetapi ya nubuat Yeskiel dikenal oleh orang-orang yang ada di pembuangan di Babel kan, dikenal dan dirawat, nyatanya tertinggal sampai sekarang kok. Nah, kemungkinannya ya Deutero Yesaya kalau dibilang tahu nubuat Yeskiel, kemungkinannya ya tahu. Tapi perkara mereka berdiskusi, nah kalau lihat rentang waktunya, ya memang agak jauh gitu ya. Jadi kalaupun mereka ketemu seperti mahasiswa dengan dosen senior sekali gitu ya, selisih 60 tahun. Nah kemudian kalau tahu, dikatakan tahu nubuat Deutero Yesaya, tahu nubuat Yeskiel, kemungkinannya tahu karena ada kesinambungannya itu. Taunya dari mana? Sekali lagi, bisa jadi bukan karena perjumpaan, tetapi karena nubuat Yeskiel terawat, terjaga, dikenal oleh orang-orang Yahudi di pembuangan, dan dari situ Deutero Yesaya memahaminya. Begitu, Pak. Terima kasih, Pak Seto. Ya, berikutnya Bapak Ibu. Ya udah kalau nggak ada. Memang gampang kok, jadi nggak. Kalau nggak ada, baik Bapak Ibu, saya sampaikan beberapa yang kita bisa belajar. Kesadaran bahwa Yahweh itu satu-satunya Allah. Dewa-dewi itu tidak ada. Terjadinya, munculnya ketika umat Israel sedang menghadapi macam-macam kesulitan, penderitaan, dan ini khusus dalam peristiwa pembuangan di Babel. Pembuangan di Babel itu ya awalnya secara politis berat sekali ya, tinggal di negeri lain. Secara keagamaan lebih berat lagi. Bait Allah nggak ada, hancur. Jadi hidup keagamaan orang Israel terikat kepada bait Allah sebenarnya ya. Jadi runtuhnya bait Allah itu sesuatu yang sangat ya menyakitkan dan dalam tanda kutip melumpuhkan kepercayaan orang Israel. Tapi kemudian dalam situasi yang seperti ini kita melihat, kita menemukan
orang Israel justru sampai pada kesadaran yang baru. Kesadaran apa itu? Tentang Yahweh yang sesungguhnya Allah yang sejati, yang lain tidak ada. Nah, Bapak Ibu, belajar dari pemahaman ini, pengalaman ini. Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu melihat kembali ya perjumpaan Bapak Ibu selama ini dengan Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaannya jelek ini ya. Bapak Ibu menjadi lebih kenal dengan Tuhan. Bapak Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, itu lebih banyak waktu Bapak Ibu senang atau waktu Bapak Ibu susah. Susah. Pantesan dikasih banyak susah. Enggak, itu enggak usah dicari. Bapak Ibu mau susah, mau senang. Susah itu enggak usah dicari, nanti datang sendiri kok. Atau sudah sering datang sendiri kok. Tapi kita diingatkan waktu susah, ingat waktu senang jangan lupa ya kalau pernah susah. Nah, kenapa kok waktu susah justru membuat kita lebih tahu tentang Tuhan? Ya, mau jawaban gampangnya, justru kalau pas senang atau pas susah lebih banyak mikirin Tuhan. Waktu senang itulah saya memikirkan Tuhan gitu ya. Enggak. Setelah ini senang atau susah mikir Tuhan, atau sesudah kenal dengan Tuhan, mau senang mau susah ingat Tuhan terus. Tapi ya pemahaman kita tentang Tuhan, Bapak Ibu, memang nyata di situ ya. Kita menjadi lebih tahu kalau Tuhan itu mengasihi, menyayangi, memperhatikan, justru ketika kita sedang menghadapi kesulitan. Bahkan saya bisa mengatakan Tuhan itu mengasihi saya bukan hanya soal materi dan raga. Justru ketika saya berhadapan dengan kesulitan. Nah, sekarang begini, Bapak Ibu tolong amati ya. Bapak Ibu kalau mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi, tolong diingat. Yang bukan soal materi dan raga. Apa? Susah mengingatnya? Bisa jadi. Karena apa? Kalau kita mengatakan Tuhan itu baik, misalnya, Tuhan sayang sama saya, itu contohnya waktu Tuhan ngapain coba? Menyembuhkan saya, raga. Memberikan rezeki kepada saya, materi, raga lagi. Iya kan? Terus apa lagi? Membuat saya lulus ujian. Ini ngomongin raga? Iya, ngomongin raga. Karena urusan ujian itu pada akhirnya urusannya dengan pekerjaan. Urusan pekerjaan itu urusannya dengan uang, materi lagi. Dan kalau kita membatasi kasih Tuhan hanya kepada soal materi dan raga, apa enggak rugi? Bapak Ibu cukup terima materi dan raga, atau materi dan yang berurusan dengan raga? Masa cukup? Kalau enggak waspada, kalau enggak hati-hati, orang bahkan membatasi diri hanya minta untuk urusan raga, mengalami Tuhan hanya untuk urusan materi dan raga. Tapi tunggu dulu, enggak cukup. Dan Bapak Ibu selama pandemi, ya macam-macam kan yang dialami. Yang didoakan, yang Bapak Ibu berdoanya bagaimana coba? Supaya terhindar dari virus. Doa saya enggak terkabul. Nah, saya terkena itu. Tapi tunggu dulu, belum selesai kan? Belum selesai. Bahkan nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Banyak mungkin saudara, kenalan, teman kita
yang lebih berat lagi karena apa? Mereka sakitnya lebih parah dan kemudian banyak di antara kita, saudara kita, teman kita yang sudah pergi. Nah, tapi yang itu kita tunggu dulu. Kita tunda dulu. Yang kita perhatikan bagaimana Tuhan memperhatikan, mengurus jiwa Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan tidak hanya memperhatikan raga dan materi. Bagaimana itu terjadi? Pertanyaan jeleknya begini. Bapak Ibu lebih sering sembahyang di rumah kan ya? Bapak Ibu tidak bisa mengandalkan gereja kan ya? Nah kalau begitu sekarang rumah Bapak Ibu jadi apa? Jadi seperti kapel. Bapak Ibu akan melihat dengan sangat jelas bagaimana Tuhan hadir di rumah Bapak Ibu. Enggak peduli apakah Bapak Ibu punya ruangan khusus untuk berdoa, bahkan membuat kapel sendiri, senang kalau bisa begitu ya. Tapi bisa jadi juga walaupun tinggal di rumah peta, Tuhan nggak mau datang ke situ. Tetap mau. Nah, kesadaran akan Tuhan yang jauh lebih dekat pada kita. Kenapa munculnya justru di tengah pandemi ini? Banyak orang kemudian menjadi khawatir, takut dengan tinggal di dalam rumah. Apalagi kalau sudah mendengar kata lockdown. Nah, sebenarnya kita nggak sampai lockdown kan. Tapi orang menjadi merasa gitu ya, seperti terkungkung di dalam rumah, takut untuk kemana-mana. Tapi tunggu dulu, perhatikan lagi. Kalau pikiran orang itu, pikiran kita kemana-mana, udah lama ini nggak jalan-jalan, ini duit ini mau saya pakai buat apa? Mau belanja aja nggak bisa gitu. Duitnya udah pada jamuran di rumah karena udah lama nggak jalan-jalan, udah lama nggak belanja gitu. Bisa nggak kita mencoba melihat dari sisi yang lain? Kalau pikiran kita pergi kemana-mana, yang akan terjadi, orang merasa berat tinggal di dalam rumah. Tapi tunggu dulu, jangan-jangan Tuhan justru menghendaki supaya kita tinggal di rumah bersama siapa? Ya kalau sendiri bersama dengan Tuhan, kalau bersama anggota keluarga berarti Tuhan jangan-jangan pengen supaya kita menikmati keberadaan kita sebagai sebuah keluarga. Kita tidak sedang dikunci, jangan-jangan kita sedang dipersatukan dalam ikatan keluarga supaya lebih erat dekat itu. Nah, sebenarnya ini bukan omongan saya, tapi ini omongan Paus Fransiskus. Saya membahasakan dengan kata-kata saya sendiri. Baik Bapak Ibu, sekali lagi coba Bapak Ibu memperhatikan, melihat bagaimana pengalaman akan Tuhan yang tampak dalam situasi yang sulit justru membuat pengenalan kita akan Tuhan menjadi lebih dalam. Saya tidak berbicara tentang buku, saya berbicara tentang bagaimana kita sebagai pribadi mengalami Tuhan. Terima kasih, selamat malam. Dan terima kasih juga Bapak Ibu semua untuk kebersamaan pada malam hari ini. Depan tanggal 12 Juli 2021 kita akan kembali melanjutkan kelas. Jadi tetap stay tune bersama dengan kami di channel ini. Dan sebentar lagi kita akan tutup kelas pada malam hari ini, dan sebelumnya doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Ibu Teresia. Silakan Bu Teresia. Mari saudara-saudari seiman, kita satukan hati, kita ucap syukur kepada Tuhan atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa kami yang Maha Pengasih.
Puji dan syukur atas kesempatan Zoom pengajaran pada malam hari ini. Semoga firman-Mu ini ya Tuhan dapat kami pahami dan untuk mempertebal iman kami di saat kami susah maupun senang, seperti yang dikatakan Pak Seto tadi, dan terus menjadi sabda yang hidup dalam keseharian kami. Terima kasih ya Bapa atas Pak Seto pengajar kami yang selalu setia mau berbagi, menyampaikan kabar baik-Mu. Terima kasih kepada tim yang mengkoordinir acara ini. Berkatilah Pak Seto dan keluarganya, serta seluruh tim panitia ini dengan kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, hari sudah malam, kami semua mau beristirahat tentunya. Ampunilah segala kesalahan kami pada hari ini. Lindungilah istirahat kami. Kami serahkan segala sesuatu yang masih menjadi beban kami pada hari ini, karena kami tahu Tuhan, kami punya Engkau, Allah yang Maha Rahim, yang akan menjadikan sesuatunya baik. Semuanya ini Tuhan kami sampaikan di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, sumber pengharapan dan andalan kami. Terima kasih ya Bapa, selamat malam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Seto, terima kasih Eka. Terima kasih Pak Seto, Pak Eka, Pak Popo, makasih semuanya. Terima kasih. Malam.